Kalau korupsi dianggap budaya, negaranya akan hancur sekarang. Saya sampaikan tadi bahwa peringatan Hari Anti Korupsi adalah momen yang pas untuk melakukan refleksi. Bagaimana situasi korupsi di Indonesia sekarang? Ini pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa ditanyakan sekarang? Kan gitu. Berdasarkan hasil survei Transparansi Internasional, skor indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 dari skor 38 menjadi 34. 38 per 100 menjadi 34 dari skor 0 sampai 100. Itu drastis, karena untuk menaikkan satu aja itu susahnya bukan main. Satu naik, paling tinggi kita naik 2 itu tiba-tiba turunnya ke 4. Itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Jadi pada saat itu indeks persepsi korupsi kita turun dari peringkat 96 dari 180 negara menjadi peringkat 110. Jadi berapa turunnya? 14 tingkat kalau dibandingkan dengan urutan negara tertentu. Pertanyaannya, mengapa skor Indonesia turun secara tiba-tiba? Ini sebenarnya tidak tiba-tiba. Diawali dengan upaya pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang mengundang protes besar dari berbagai kalangan. Saudara, saya ingin jelaskan dulu. Ada yang menyatakan, Pak Mahfud, Anda kan ikut membuat undang-undang KPK. Tidak, saya tidak ikut. Undang-undang KPK itu disahkan oleh DPR pada awal September. Saya menjadi menteri pada akhir Oktober. Jadi ada waktu 1,5 bulan. Sebelum diundangkan tapi sudah disahkan, saya termasuk orang yang usul agar dikeluarkan RUU KPK yang disahkan oleh DPR itu dibatalkan saja. Tapi pada 19 Oktober Undang-Undang KPK disahkan dan saya 4 hari kemudian baru diangkat menjadi menteri. Jadi saya tidak ikut di dalam proses itu. Anggap rendah sejak dulu, sejak sebelum skor IPK mulai menurun pada tahun 2019. Praktek korupsi politik dan korupsi peradilan selalu menjadi sorotan publik. Saudara, meskipun sebagai Menko saya tidak mempunyai kewenangan eksekusi dan tidak mempunyai kewenangan di dalam hukum acara untuk menindak langsung tindak pidana korupsi. Tetapi saya terus ikut berbuat dengan cara ikut melibatkan partisipasi masyarakat sipil, melibatkan aktivis dan akademisi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang berdampak pada masyarakat luas. Saudara, Menko itu tidak punya kewenangan undang-undang, tetapi saya tahu caranya untuk ikut mendorong sehingga beberapa kasus besar justru diungkap setelah Menko Polhukam turun tangan, dan caranya adalah ikut melibatkan masyarakat sipil. Kalau ada masalah tidak mempan ke dalam, saya lempar ke udara, masyarakat sipil berteriak, ini kemudian saya garap di bawah lalu jalan. Misalnya, Anda tahu ada kasus besar namanya kasus Indosuria. Itu adalah penggelapan dan penipuan nasabah Indosuria dengan total kerugian 106 triliun.